Wahyu itu saat turun kepada Rasulullah itu ada dua jalur. Satu lewat mimpi, satu lewat Quran. Oke? Jadi wahyu saat turun kepada Rasulullah itu ada dua jalur. Satu lewat mimpinya Rasulullah, jadi mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Kemudian satu lagi adalah wahyu itu turun ke dalam melalui Al-Quran yang dibawa malaikat Jibril. Dan mana derajat yang lebih mulia? Wahyu yang via mimpi atau via Al-Quran? Mana yang lebih mulia? Ada yang bisa nebak? Quran. Yap, benar sekali. Wahyu yang melalui Al-Quran itu lebih mulia dibandingkan, derajatnya lebih tinggi dibandingkan wahyu yang melalui mimpi Rasulullah. Oke, pelan-pelan. Tentang Ka'bah lagi. Wahyu tentang perintah memasuki, meninggikan Ka'bah, memuliakan Ka'bah, itu Allah turunkan melalui mimpi Rasulullah SAW. Buktinya ada di surah Al-Fat, ayat yang ke berapa? 27. Teman-teman bisa cek. Laqad sadaqallahu ru'yaya bil haqq. Jadi untuk memuliakan kehormatan Ka'bah, Allah sampaikan melalui mimpi Rasulullah. Oke? Ka'bah. Kita save dulu cerita ini. Kita lanjut dengan cerita lain. Ada yang tahu tentang peristiwa hadisul ifki? Peristiwa di mana Ibunda Aisyah difitnah selingkuh? Coba, kalau teman-teman baca cerita itu, bagaimana cara Allah memuliakan kembali kehormatan Ibunda Aisyah? Allah turunkan 10 ayat surah An-Nur. Wow, ada yang sudah dapat nggak? Aku saat tahu hal ini teman-teman itu kayak mind-blowing banget. Tahu guys, untuk mengembalikan kehormatannya Ka'bah, itu Allah turunkan wahyu melalui mimpi Rasulullah. Tetapi saat mengembalikan kehormatannya Ibunda Aisyah, orang beriman, itu Allah turunkan wahyu melalui Al-Quran. Untuk mengembalikan kehormatan Ka'bah yang sudah dihina oleh orang-orang kafir, Allah turunkan wahyu melalui mimpi. Tapi untuk mengembalikan kehormatan Ibunda Aisyah yang habis difitnah selingkuh itu, Allah turunkan wahyu melalui Al-Quran. Jadi kayak, wow, kayak lihat deh, kehormatan, kemuliaan seorang mukmin itu jauh lebih tinggi daripada Ka'bah itu sendiri. Maka jangan heran teman-teman sekalian kalau ada orang yang menghina ya, mencela, memfitnah, menghancurkan kehormatan seorang mukmin, itu hukumannya jauh lebih dahsyat banget dibandingkan orang yang mencela ataupun menghina Ka'bah. Ada nggak zaman sekarang orang yang mencela Ka'bah, menghina Ka'bah? Ada? Ada yang berani buat mencela Ka'bah, menghina Ka'bah? Tapi ada nggak orang zaman sekarang yang mencela saudaranya sendiri? Ada nggak? Mudah nggak sih mencela Ka'bah itu? Ngata-ngatain Ka'bah itu mudah nggak sih? Nggak ada yang berani kan ya? Kayak berasa dosa besar banget gitu kalau kita itu sampai mencela kemudian menghina Ka'bah. Tapi mudah nggak mencela, ngata-ngatain sesama mukmin gitu? Sesama orang beriman, ngebully, menghina dan sebagainya. Yang hukumannya ringan aja nggak dilakuin gitu. Tapi hukuman yang besar malah dilakuin. Balik lagi ya, ini terakhir. Tahu nggak kenapa Allah itu begitu marah banget sampai menghukum dengan neraka yang lebih ngeri daripada jahanam gitu, neraka wail gitu. Yang neraka sendiri aja takut, di sana sekali lagi mengalir nanah, muntahan penghuni neraka yang menyijikkan. Tahu kenapa Allah itu begitu murka banget dengan orang yang suka memfitnah, ngatain orang, julid, hibah, marah banget Allah itu sama orang yang suka nyakitin hati orang lain.
Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah because Allah itu care banget dengan our feeling. Allah itu peduli banget dengan perasaan kita. Dengan apa yang kita rasakan, istilahnya kayak Allah itu nggak mau banget hati kita itu sampai sakit gara disakitin sama omongan orang lain. Kebayang nggak betapa berharganya kita itu di sisi Allah ya? Bahkan lebih Ka'bah. Kebayang betapa Allah itu menyayangi kita, kebayang nggak? Nggak disebutkan, hingga Allah itu sengaja membuatin satu ayat di dalam Al-Humazah ini, dibuatkan sebuah ancaman besar pada mereka yang berani nyakitin kita. Pada mereka yang berani nyakitin perasaan kita, itu lebih dahsyat hukumnya daripada orang yang ngata-ngatain Ka'bah. Kebayang betapa Allah menganggap kita itu sesuatu yang amat sangat berharga. Orang di sekitar kita ya, orang di sekitar kita deh, hanya tahu, orang di sekitar kita itu hanya tahu kalau fisik kita itu lagi sakit. Tapi jarang banget kalau tahu hati kita itu lagi sakit, perasaan kita yang lagi sakit. Kita bisa banget memasang muka palsu, pura-pura tersenyum walau hati terasa pedih gitu. Orang lain gak akan tahu sebenarnya apa yang sedang kita rasakan. Apa yang hati kita rasakan, perasaan kita rasakan, orang lain itu gak akan tahu. Tapi tahu gak, semua orang yang gak tahu itu, Allah tahu loh yang sedang kita rasakan itu seperti apa. Jadi teman-teman, kulli humazatin lumazah, ada pesan tersembunyi di dalam satu ayat di Al-Humazah. Di ayat yang pertama tentang Allah itu peduli loh dengan perasaan kita. Allah peduli loh dengan hati kita, kondisi hati kita itu seperti apa. Saat teman-teman berpikir gak ada orang yang peduli terhadap perasaanku di dunia ini gitu. Hey, wailul likulli humazatin lumazah. Allah itu peduli loh guys. Allah itu benar-benar peduli. Kalau orang tua ya, orang tua aja begitu marah banget kalau anaknya itu dikata-katain gitu kan. Anaknya itu difitnah. Lantas bagaimana dengan Allah yang menciptakan kita, yang sayangnya itu tentu lebih besar dibandingkan orang tua kita ke kita gitu. Maka kalau ada orang yang ngata-ngatain kita, wailu kulli humazatin lumazah. Nah, ini selain pesan biar kita itu tidak mudah banget ngata-ngatain orang, ngegosipin orang, ngibain orang. Sekali lagi pesan di ayat ini adalah sesuai judul ya guys, you are worthy man.